Halo semuanya, perkenalkan, saya Amenis Esra Deborah Sihombing dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa soal biologi. Mari kita mulai. Pertama, saya akan share screen. Pembahasan soal biologi. Nah, di sini yang pertama ada enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya. Pertama, faktor yang pertama ialah suhu. Kecepatan reaksi meningkat seiring meningkatnya suhu sampai batas tertentu. Enzim memiliki suhu optimum dalam meningkatkan kecepatan reaksi. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimum 40 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Ketika enzim terpapar oleh suhu di atas 50 derajat Celcius, terjadi denaturasi. Sedangkan jika suhunya terlalu rendah, enzim dalam kondisi inaktif. Yang kedua, faktornya adalah pH. Perubahan pH dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk enzim, bentuk dan muatan substrat. Perubahan pH dalam rentang kecil merupakan perubahan reversibel atau dapat kembali ke semula. Sedangkan perubahan pH yang signifikan akan mengalami denaturasi. Denaturasi menyebabkan tidak terbentuknya kompleks enzim substrat dan reaksi tidak akan berjalan. Enzim yang berbeda memiliki pH optimum yang berbeda pula. Misalnya pepsin yang memiliki pH optimum 1 sampai 2 dan tripsin memiliki pH optimum 7 sampai 9. Yang ketiga ada aktivator. Aktivator adalah molekul yang mengaktifkan dan meningkatkan kerja dari suatu enzim. Misalnya ion klorida yang bekerja pada enzim amilase. Faktor yang berikutnya ada inhibitor. Inhibitor adalah molekul yang menghambat kerja dari suatu enzim. Inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ialah inhibitor yang berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Contohnya asam malonat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang tidak berkompetisi dengan substrat karena menempati sisi selain sisi aktif. Contohnya antibiotik dan penisilin. Yang kelima ada konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka semakin meningkat pula aktivitas enzim sampai batas tertentu, yaitu sampai semua substrat terikat oleh enzim. Jadi, ketika semua enzim sudah berikatan dengan substrat, maka penambahan substrat tidak akan mempengaruhi kecepatan aktivitas enzim. Dan yang terakhir, ada konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin meningkat pula aktivitas enzim sampai pada batas tertentu, yaitu sampai semua substrat terikat oleh enzim. Jadi, ketika semua substrat sudah diberikan dengan enzim, maka penambahan enzim tidak akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimianya. Soal kedua adalah lengkapilah tabel berikut ini. Di sini ada reaksi, lokasi reaksi, bahan, dan hasil. Hasilnya ini berupa senyawa, jumlah aseptor elektron, dan jumlah ATP. Pertama kita akan ke reaksi glikolisis, atau bisa disebut proses pemecahan gula. Lokasi reaksinya terdapat pada sitoplasma, dan bahan yang digunakan adalah glukosa. Hasilnya adalah senyawa berupa 2 asam pirufat, jumlah aseptor elektronnya ada 2, NADH, dan jumlah ATP-nya ada 2 ATP. Reaksi kedua ialah dekarboksilasi oksidatif, atau nama lainnya oksidasi asam pirufat. Lokasi reaksinya terdapat pada matriks mitokondria, bahannya 2 asam pirufat, hasilnya senyawa berupa 2 asetil CoA,
dan 2 CO2. Jumlah aseptor elektronnya 2 NADH, dan jumlah ATP-nya 0. Reaksi yang ketiga ada siklus Krebs dengan nama lain siklus asam sitrat atau juga disebut siklum asap trikarboksilat. Terdapat pada matriks mitokondria bahannya 2 asetil-CoA dan hasil yang didapat senyawa berupa 4 CO2 dan jumlah aseptor elektronnya 6 NADH dan 2 FADH2. Jumlah ATP-nya ada 2 ATP. Yang terakhir ada transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Lokasi reaksinya adalah krista mitokondria, bahannya 10 NADH, 2 FADH2, dan 6 O2. Hasilnya senyawa berupa 6H2O, aseptor elektronnya tidak ada, dan jumlah ATP-nya 34. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada, tulislah reaksi fermentasi asam laktat dan alkohol, dan jelaskan perbedaannya. Pertama, reaksi fermentasi asam laktat. Proses glikolisis, glukosa menjadi asam pirufat, atau C6H12O6 menjadi 2C2H3OCOOH ditambah energi. Yang kedua ada proses dehidrogenasi. 2C2H3OCOOH ditambah 2 NADH2 menjadi 2C2H5OCOOH ditambah 2 NAD. Pada proses fermentasi tidak ada oksigen yang merupakan reseptor terakhir. Sehingga asam pirufat langsung diubah menjadi asam laktat. Kejadian ini berakibat pada elektron yang tidak meneruskan perjalanannya, tidak lagi menerima elektron dari NADH dan FAD. Karena tidak terjadi penyaluran elektron, berarti pula NAD+ dan FAD yang diperlukan dalam siklus Krebs juga tidak terbentuk. Akibatnya, reaksi siklus Krebs pun tidak terjadi atau terhenti. Di dalam tubuh sebenarnya asam laktat merupakan zat kimia yang merugikan karena bersifat racun atau toksis. Kita lanjut. Di sini ada reaksi fermentasi alkohol. Proses glikolisis fermentasinya, glukosa menjadi asam pirufat atau C6H12O6 diubah menjadi 2C2H3OCOOH tambah energi. Yang kedua tahapannya adalah dekarboksilasi asam pirufat. Asam pirufat diubah menjadi asetaldehid ditambah karbon dioksida atau 2C2H3OCOOH menjadi 2CH3CHO tambah 2CO2. Dan tahapan yang terakhir ada dehidrogenasi asetaldehid. Asetaldehid diubah menjadi alkohol. 2CH3CHO ditambah 2NADH2 menjadi 2C2H5OH ditambah 2NAD. Kita lanjut ke perbedaannya. Ini adalah perbedaan asam laktat dan alkohol. Di sini kita bisa melihat organisme atau sel yang melakukan pada proses fermentasi asam laktat adalah bakteri asam laktat, sel otot. Pada fermentasi alkohol, organisme yang melakukan adalah Saccharomyces sp. Pada fermentasi asam laktat pula, mendapatkan hasil 2 asam laktat dan 2 ATP. Sedangkan pada fermentasi alkohol, mendapatkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Perbedaan selanjutnya ada pada penerima elektron. Pada asam laktat, yang menerima elektron adalah asam pirufat. Sedangkan pada fermentasi alkohol, yang menerima elektron adalah asetaldehid. Perbedaan selanjutnya ada pada pemanfaatan. Asam laktat dimanfaatkan untuk produksi yogurt dan keju. Sedangkan pada fermentasi alkohol dimanfaatkan untuk produksi roti, tape,
dan minuman beralkohol. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada jelaskan reaksi fotosintesis dan apa yang dihasilkan. Proses terjadinya fotosintesis dapat ditulis dalam persamaan seperti berikut yang terlihat di layar. 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Dalam reaksi fotosintesis, hasil yang diperoleh adalah oksigen dan karbohidrat. Karena dalam proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun menghasilkan senyawa amilum atau yang lebih umum dikenal dengan karbohidrat dengan bantuan foton atau energi cahaya. Sumber dari foton atau energi cahaya tersebut ialah matahari. Dalam reaksi fotosintesis ini menghasilkan glukosa, yang mana proses tersebut berlangsung melalui respirasi seluler yang dapat berlangsung pada hewan maupun tumbuhan. Tumbuhan yang kemudian menangkap energi cahaya dengan menggunakan pigmen yang dikenal dengan klorofil, yang mana pigmen tersebut dapat memberikan warna hijau pada tumbuhan. Klorofil yang ditemukan dalam organel disebut kloroplas. Klorofil tersebut memiliki fungsi untuk menyerap energi cahaya yang digunakan dalam proses fotosintesis. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada jelaskan perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Sedangkan kemosintesis sendiri berarti proses penyusunan bahan organik yang menggunakan sumber energi dengan cara pengoksidasian atau pemecahan senyawa kimia. Kemosintesis dapat kamu temukan dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur atau Thiobacillus bagiatoa, dan pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit atau Nitrosomonas dan Nitrosococcus dan Nitrobacter. Nah, di sini ada jelaskan perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama, pembedanya adalah sumber energi. Fotosintesis sumber energinya berasal dari cahaya atau cahaya matahari, sedangkan kemosintesis berasal dari senyawa organik yang dioksidasi. Berikutnya, pembedanya terletak pada pelaku. Fotosintesis, tumbuhan berklorofil, sedangkan pelaku pada kemosintesis, mikroorganisme kemosintetik. Yang ketiga ada bahan dasar. Pada fotosintesis, bahan dasarnya adalah CO2 dan H2O. Sedangkan pada kemosintesis, senyawa organik, O2, CO2, dan H2O. Yang keempat, pembedanya terletak pada tempat berlangsung. Pada fotosintesis, berlangsung pada kloroplas. Sedangkan pada kemosintesis, berlangsung pada pigmen semacam klorofil. Yang terakhir adalah hasilnya. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat sederhana, dan kemosintesis pun menghasilkan karbohidrat sederhana. Sekian pembahasan biologi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang katanya. Terima kasih.